Yang pertama mengenai asma ya, Iya, betul asma dokter. dulu ya ya. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Leni atas sambutannya dan juga kepada Pro Emergency dan rekan-rekan sejawat sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen kedawat daruratan pada asma pada anak. Mungkin difokuskan untuk di IGD ya, tata laksana awal pertama. Mungkin sedikit revisi mengenai CV. Kebetulan ada update dari CV saya. Jadi saat ini saya bekerja di klinik rawat inap BPJS Jagakarsa dan juga klinik rawat inap Airlangga. Adapun dulu saya pernah magang di tahun 2018 itu di Departemen Nefrologi untuk penelitian. Eh, jadi berikut ini adalah topik presentasi saya. Jadi yang pertama mulai dari definisi, epidemiologi, patogenesis, diagnosis, tata laksana kegawat daruratan, dan juga prognosis. Nah, ini adalah acuan yang saya gunakan, yaitu Pedoman Nasional Asma Anak edisi 3 yang dikeluarkan dari UKK Respirologi Ikatan Dokter Anak Indonesia di tahun 2022. Jadi asma itu adalah secara definisi adalah penyakit saluran respiratori dengan dasar inflamasi kronik yang mengakibatkan obstruksi dan hiperaktivitas saluran respiratori dengan derajat bervariasi. Jadi uniknya asma ini dia ada aspek akutnya dan juga ada aspek kroniknya. Jadi yang mana eh, res- apa namanya adanya inflamasi akut ini dia bisa menyebabkan serangan-serangan asma ya, gejala-gejala serangan asma. Kemudian dan lama-kelamaan prosesnya ini bisa berlangsung secara kronik, jadi mengganggu mengganggu si saluran nafas itu dan lama-lama pada saluran nafas anak akan terjadi remodeling atau perubahan struktur seiring dengan waktu ya. Jadi yang perlu kita ingat bahwa asma itu ada aspek akutnya dan ada aspek kroniknya. Jadi pengobatannya pun dua. Nah, secara epidemiologi, jadi prevalensinya ini bervariasi ya di seluruh dunia itu bisa sedang di Indonesia sendiri itu penelitian menurut ISA 3 dengan partisipannya 2.841 di Bandung itu menyatakan bahwa gejala anak dengan gejala asma itu prevalensinya mencapai 2,8% ya, cukup tinggi. Nah, etiologi asma itu apa sih gitu? Jadi kalau asma itu eh, timbulnya asma itu ditentukan oleh interaksi antara faktor penjamu dan faktor lingkungan. Adapun faktor penjamunya atau hostnya itu adalah dari genetiknya, kemudian ras, jenis kelamin, kemudian ada riwayat alergi di keluarga atau disebut juga dengan atopi ya. Kemudian juga pengaruh dari eh, faktor-faktor eksternal atau lingkungan seperti polusi, baik polusi di dalam rumah seperti asap rokok ataupun di luar rumah, dan juga infeksi saluran respirasi oleh virus ya, beberapa eh, faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Nah, seseorang anak menjadi di apa mengalami asma itu karena serangkaian proses ya dari interaksi tadi. Jadi yaitu karena kerentanan genetik, kemudian ada faktor pemicu ya, misalnya ozon, virus, dan faktor lingkungan yang lain ya, menyebabkan adanya respon imun yang dominan itu adalah T helper 2. Eh, Hal ini apabila ada pencetus seperti ada alergen indoor ataupun jamur itu dia menyebabkan inflamasi atau peradangan. Mulanya dia peradangan ini terus berlangsung kalau pada anak-anak dengan asma. Tapi dia juga bisa muncul secara akut kalau misalnya ada pencetus seperti asap, rokok, debu rumah dan tunggal debu rumah dan lain sebagainya. Nah, adanya eh, kalau adanya pencetus ini dia men-trigger terjadinya inflamasi akut, jadi peradangan peradangan akut pada saluran nafas. Hal ini menyebabkan gejala-gejala seperti edema, kemudian terjadi hipersekresi, kemudian bronkospasme ya, yang eh, menimbulkan eh, menimbulkan menimbulkan sesak napas dan juga bunyi nafas tambahan seperti mengi. Nah, ini seperti jadi dia menimbulkan gejala seperti batuk, mengi, dan sesak. Nah, asma sendiri itu diagnosisnya cukup tricky ya atau cukup
gampang-gampang susah gitu ya. Jadi kalau misalnya menggali diagnosis asma, tentunya kita pertama mulai dari anamnesis ya. Anamnesisnya itu dan mulai dari gejala apakah anak ini mengalami batuk, mengis, sesak napas, rasa tertekan di dada. Kemudian kita lihat karakteristik gejala asmanya ya. Kemudian apakah misalnya gejalanya itu apa bentuknya, kemudian kapan terjadinya dan lain sebagainya ya. Kemudian pencetusnya atau triggernya seperti infeksi virus saluran napas, ada perubahan cuaca atau suhu, aktivitas berlebihan, tertawa terbahak-bahak, jadi emosi juga bisa, menangis, pajanan alergen atau iritan. Kemudian kita tanyakan juga faktor resikonya, misalnya penyakit alergi pada pasien dan keluarga, riwayat BBLR atau prematuritas, pajanan produk tembakau sejak dalam kandungan selama masa bayi dan balita, pajanan hewan berbulu, riwayat infeksi saluran nafas pada bayi, terutama pada masa 0 sampai 12 bulan ya. Jadi hati-hati faktor resiko ini bisa memicu terjadinya asma di kemudian hari. Kemudian tanyakan juga apakah pasien pernah diobati dengan bronkodilator, tuh contohnya salbutamol ya, atau misalnya di nebu-nebu gitu. Dan tanyakan bagaimana responnya. Kemudian tanyakan juga adanya komorbid atau penyakit penyertanya seperti rinitis alergi, rhinosinusitis ya, GERD, GERD itu gastroesophageal reflux disease, kemudian OSAS, obstructive sleep apnea syndrome, dan juga obesitas. Nah, ini beberapa pencetus asma ya, mulai dari yang pertama hewan peliharaan di rumah, misalnya kucing, anjing, bulu, kelinci, dan lain sebagainya. Kemudian ada nggak kecoa gitu, ternyata kecoa juga bisa menimbulkan gejala pada asma. Kemudian debu, debu rumah, dan juga jamur gitu. Kemudian makanan, beberapa makanan seperti misalnya seafood itu juga bisa menyebabkan alergi. Nah, ini rokok termasuk juga vape dan electronic cigarette itu harus kita tanyakan. Karena itu juga berkait apa meskipun dibilang ya kalau misalnya klaimnya kan oh vape ini atau e-cigar itu apa lebih aman lah daripada rokok, tapi ternyata tuh tidak ada penelitiannya bahwa ini semua juga meningkatkan risiko terjadinya asma pada anak. Kemudian penggunaan insektisida ya seperti obat nyamuk, parfum, juga emosi yang berlebihan. Itu ternyata beberapa faktor yang bisa menyebabkan asma. Nah, kemudian kita cari juga karakteristiknya. Jadi kalau misalnya guru-guru saya itu menyampaikannya ada abbreviation atau ada singkatannya EFTAR atau MTAR. Itu adalah episodisitas, kemudian variabilitas atau nokturnal, trigger, alergi, dan reversibilitas. Jadi episodisitas jadi asma itu gejalanya anggot-anggotan. Jadi maksudnya hilang timbul gejalanya ya. Jadi eh, kita tanyakan itu biasanya berkaitan dengan adanya pencetus. Kemudian variabilitas atau nokturnal biasanya gejala asma itu munculnya di malam hari ataupun misalnya di pagi hari ya. Jadi kayak misalnya batuk-batuk di malam hari aja, tapi cuma di malam hari aja dok gitu. Kemudian trigger biasanya ada pencetusnya. Oh ya ini anak saya habis apa namanya kena debu gitu. Ini di rumah kebetulan lagi ada renovasi gitu. Jadi pas lagi ada renovasi kok anak saya jadi batuk-batuk terus jadi sesek. Nah, itu hati-hati juga. Terus alergi. Alergi itu misalnya di keluarga ditanya kan ada nggak alergi pada keluarga atau pada anak itu sendiri gitu. Misalnya pernah nggak makan udang anaknya jadi bentol-bentol ya atau enggak misalnya bersin-bersin di pagi hari. Kemudian reversibilitas itu jadi ada nggak perbaikan dengan obat-obatan yang keluarga. Jadi contohnya diberikan bronchodilator atau salbutamol anak ini jadi perbaikan gitu gejala-gejalanya. Nah itu yang harus kita cari karakteristik asma ini gitu. Jadi belum tentu pasien anak dengan datang ke IGD dengan mengi ya wheezing itu belum tentu asma gitu. Jadi belum tentu juga anak yang batuk-batuk batuk-batuk lama gitu udah 1 bulan atau 2 minggu itu 2 minggu atau lebih itu disebut asma. Jadi harus kita cari semua karakteristik ini. Barulah kita yakin anak ini mengalami asma. Nah, kemudian cari juga kita tanda-tanda alergi pada anak tersebut ya. Jadi contohnya alergi nasal crease ya. Kemudian garis Dani Morgan di matanya.
seperti ada garis, kemudian ada allergic sinar, jadi matanya di kantong matanya itu agak gelap, dan juga geographic tongue contohnya. Nah, ini dari pemeriksaan fisik kita nilai kalau misalnya, jadi kalau asma itu kan tadi ada aspek akut dan aspek kroniknya ya. Kalau misalnya anaknya ini nggak ada serangan, bisa aja dia nggak ada menunjukkan gejala apa-apa. Jadi anaknya kelihatannya sehat aja, tapi di dalam saluran nafasnya dia itu ternyata berlangsung proses peradangan gitu. Tapi yang bisa kita lihat mungkin ada nggak tanda-tanda penyakit alergi ya. Nah, tapi kalau misalnya anak ini dalam serangan asma, itu kita harus cari apakah ada nafas cepat, kemudian retraksi ya, saturasinya turun, kemudian ada menghik. Nah, untuk penunjangnya, jadi kan tadi kita tadi yang apa, yang eftar sama entar itu kan. Nah, salah satunya kan reversibilitasnya itu kita mau tahu nih. Jadi salah satu cara pemeriksaan penunjang untuk mengetahui ada reversibilitas itu bisa pakai spirometri atau pixelometer. Jadi ini untuk menilai gangguan aliran nafas akibat maaf, obstruksi gitu. Jadi kalau untuk yang paling bagusnya sih pakai spirometri ya. Jadi pakai alat kemudian dilihat itu nanti eh, dilihat apa interpretasinya itu kira-kira ini ada sumbatan atau tidak di saluran nafasnya ya. Kemudian setelah diberikan bronchodilator itu bagaimana responnya, apakah ada pelebaran atau tidak. Nah, tapi kalau misalnya kilometri ini sulit didapatkan aksesnya, tidak semua center itu punya, kita bisa gunakan pixelometer. Pixelometer ini harganya kalau misalnya di marketplace itu sekitar 150.000 ya. Tapi ini bisa membantu. Jadi meskipun ini alatnya banyak kurang, tapi ini lumayan membantu lah untuk melihat aspek reversibilitasnya gitu. Jadi ini beneran nggak sih gitu anaknya respon gitu, ada apa fase apa ada respon nggak sih dengan pemberian bronchodilator gitu. Kemudian apa namanya episodositasnya juga bisa dinilai gitu. Apakah apa namanya di di pagi hari misalnya sama di siang hari itu ada perbedaan derajat obstruksi atau tidak gitu. Kemudian kita untuk menilai atopi itu sebenarnya untuk alergi itu sebenarnya tidak rutin ya. Itu kalau untuk kecurigaan saja. Itu biasanya kita gunakan in-prick test, eosinophil darah, IgG total atau spesifik, tapi ini lagi tidak rutin. Kemudian kalau foto palas dada itu pada asma itu tidak rutin juga. Jadi dia tempatnya itu kalau misalnya kita ada curiga diagnosis lain misalnya pneumonia gitu ya atau apa namanya curiga ada komplikasi gitu seperti misalnya atelektasis dan lain sebagainya. Nah ini klasifikasi asma. Jadi kalau diagnosis asma itu lumayan, aduh maaf. Kalau klasifikasi asma itu dia kita bisa berdasarkan kekerapan gejala itu aspek kroniknya dan juga berdasarkan derajat serangan aspek akutnya. Mungkin saya akan tekankan di yang aspek akutnya ya. Jadi kalau derajat serangan itu kita bagi menjadi serangan ringan, sedang, berat, dan ancaman henti napas. Tapi kalau misalnya kekerapan gejala itu dilihat dari aspek kroniknya. Jadi seberapa sering gejala asma ini muncul gitu. Kalau misalnya intermittent itu episode gejala asmanya satu kali sebulan atau lebih jarang. Kalau persisten ringan lebih dari 2 kali sebulan tapi tidak lebih dari 1 kali seminggu. Kalau persisten sedang lebih dari 1 kali seminggu tapi tidak setiap hari. Sedangkan persisten berat gejalanya hampir setiap hari. Nah ini ya derajat serangan asma itu. Oke, saya lanjut. Nah, kalau misalnya ringan sedang itu kesadarannya anaknya biasanya sadar penuh, tidak gelisah ya, bisa bicara dalam kalimat, terus laju napasnya juga meningkat. Retraksinya pun kalau ada minimal, saturasinya paling 92 sampai 95% ya. Tapi kalau misalnya dia udah berat, itu dia kesadarannya gelisah, terus bicaranya dalam kata, laju nafasnya meningkat, retraksinya tuh jelas, dan saturasinya kurang dari 92%. Kalau ancaman henti nafas itu gejala serangan berat ditambah salah satu tanda atau gejala letargi atau suara nafasnya itu sampai tak terdengar. Nah, itu harus hati-hati. Nah, kalau misalnya anak
apa kurang dari 6 tahun, prasekolah itu kita baginya ringan, sedang, atau berat atau mengancam nyawa ya. Jadi kita udah klasifikasinya dibagi dua saja gitu. Kalau misalnya adanya salah satu tanda dan gejala aja mengindikasikan serangan berat atau mengancam nyawa, itu udah kita anggap ya serangannya berat atau mengancam nyawa. Ini, nah ini tadi berdasarkan maaf, derajat kendali ya. Kalau derajat kendali itu ini aspek kronik juga. Ini cuma bisa dinilai kalau misalnya anaknya sudah datang eh, hanya 1 bulan ya, itu udah dalam follow up ya. Jadi tidak saya tekankan di sini. Jadi kalau penulisan diagnosis asma yang ideal itu adalah yang pertama kekerapannya ya, intermittent, persisten sedang, atau persisten berat, persisten ringan ya itu. Tapi ya itu tadi, ini untuk menilai aspek kronik. Mungkin kalau misalnya teman-teman di IGD baru pertama kali datang gitu, kita bisa lihat ini lagi yang apa yang utamanya yang keadaan saat ini gitu. Saat ini tanpa gejala atau lagi serangan ringan sedang atau serangan berat atau sampai henti napas gitu. Terus sama yang terakhir itu derajat kendali. Jadi kalau lega artis atau kalau yang lengkapnya itu diagnosis asma itu seperti ini. Misalnya asma intermittent dalam serangan ringan sedang terkendali penuh misalnya seperti itu, atau terkendali sebagian gitu, itu contohnya seperti itu. Tapi kalau untuk di IGD eh, cukup yang apa, dengan gejala, tanpa gejala, atau serangan ringan sedang atau serangan berat, bahkan ancaman henti napas saja itu udah cukup. Nah ini kalau misalnya alur diagnosis asma, jadi kalau di apa, pedoman nasional asma anak itu dibagi yang lebih dari 6 tahun atau kurang dari 6 tahun, karena yang kurang dari 6 tahun ini mungkin agak sulit ya. Jadi intinya sih yang kebanyakan anak-anak itu datang di atas 6 tahun itu dari kita lihat dari pada anamnesis itu kita lihat adakah keluhan atau riwayat keluhan batuk, mengingi atau wheezing, sesak napas, dada tertekan dengan karakteristik minimal 2. Jadi ada episodiknya, timbul kronik atau berulang, terus variabilitas, sering memberat pada malam hari atau menjelang dini hari, itu variabilitas sama nokturnal tuh sama ya. Kemudian trigger itu timbul apabila ada pencetus. Kemudian adakah atopi ya, reversible, membaik dengan obat pereda asma. Kemudian kita lihat pemeriksaan fisiknya itu lagi distress atau tidak distress. Kalau misalnya lagi distress napas ya atasi dulu ya ke gawat darurat lainnya. Kalau tidak distress, tidak ada distress napas, kita uji fungsi respirasi itu yang pakai spirometri tadi ya. Kalau misalnya tidak mampu laksana, apa namanya, ya dan eh, tidak ada gejala, observasi. Kalau misalnya ada gejala ya kita bisa berikan terapi awal empirik asma gitu. Tapi kalau misalnya uji respirasi ini bisa dilaksanakan, sebaiknya dilakukan uji fungsi respirasi. Nah, ini mengenai tata laksana asmanya itu dibagi menjadi dua ya, medikamentosa sama non medikamentosa. Ini sebenarnya pilar asma itu yang paling penting adalah edukasi dan penghindaran faktor pencetus. Jadi itu dulu. Jadi apa yang paling penting tuh pasiennya harus diedukasi mengenai alergen yang mungkin menjadi pencetus dan edukasi penghindarannya. Kalau medikamentosa, kita berikannya obat pereda atau reliever itu untuk yang menata laksana yang aspek akutnya, sama obat pengendali atau controller itu untuk untuk mengatasi yang aspek kroniknya. Cuman pada seminar kali ini saya akan memfokuskannya pada yang aspek akutnya ya. Nah ini faktor risiko kematian karena serangan asma itu bisa adanya riwayat intubasi atau penggunaan ventilator mekanik ya, kunjungan ke UGD atau perawatan rumah sakit karena asma dalam setahun terakhir, penggunaan serosional sistemik, penggunaan SABA yang berlebihan, tidak teratur berobat sesuai dengan anjuran dokter, penyakit psikiatrik atau masalah psikososial, alergi makanan, dan adanya komorbid seperti pneumonia, diabetes, dan atau aritmia ya, gitu. Nah, ini tata laksana serangan asma di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Jadi kalau misalnya ada pasien dengan serangan asma, itu kita nilai derajat serangannya dan cari riwayat asma resiko tinggi. Eh, yang riwayat asma resiko tinggi itu yang tadi ya. Jadi yang apa? eh, meningkatkan resiko kematian karena serangan asma. Kalau misalnya pasiennya dengan sedang ya tadi seperti tidak gelisah, bicara dalam kalimat, laju nafasnya meningkat, retraksinya minimal, saturasinya di 92 sampai 95%, kita berikan oksigen atau apa itu sesuai dengan kondisi pasien ya. Terus kita gunakan juga short acting beta agonis dengan cara bisa pakai MDI spacer 2 sampai 10 semprot atau nebulizer. Kemudian kita bisa ulang 3 kali tiap 20 menit dalam 1 jam. Jadi jangan lama-lama gitu. Jangan diulangnya itu nanti setelah 2 jam, 3 jam. Enggak. Jadi kalau misalnya masih ada serangan, ulang lagi apa 20 menit gitu. Sampai 3 kali dalam 1 jam. Kalau misalnya udah 2 kali pakai Saba aja atau salbutamol aja itu tidak mempan, kita bisa yang ketiga itu kita bisa berikan Saba dan ipraprotein bromida. Kemudian jangan lupa kortikosteroid sistemik. Ini kalau yang dia masih bisa masuk per oral, kita bisa berikan prednison atau prednisolon 1 sampai 2 miligram per kilo per hari, maksimal 40 miligram per oral. Bila tidak memungkinkan, berikan intravena selama 3 sampai 5 hari. Nah, ini yang sering kelewatan nih gitu, si steroid ini. Kadang kalau di lapangan yang cuma dikasih cuma salbutamol, nebu, udah gitu selesai. Tapi kita tidak ingat bahwa apa ternyata inflamasi asma itu masih berlangsung gitu, yang nggak kelihatan. Nah, jadi ini penting banget nih yang steroid dosis tinggi pada awal-awal serangan asma itu di 3 sampai 5 hari itu harus diberikan. Nah, kalau misalnya setelah itu lanjutkan terapi dengan sabar jika diperlukan dan nilai respon terapi dalam 1 jam berikutnya atau lebih cepat ya. Kalau misalnya serangannya berat atau ancaman henti napas, kita harus rujuk ke rumah sakit sambil menunggu bisa lakukan terapi nebulisasi SABA dan ipraprotein bromida. Terus diberikan kortikosteroid sistemik ya, bisa prednison atau prednisolon. Berikan oksigen juga sesuai dengan kondisi pasien. Kalau misalnya apa teman-teman ngelihatnya ini udah gagal napas nih gitu, jangan ragu untuk intubasi gitu. Terus nah tadi ya kalau misalnya dia pas lagi di yang gejala ringan sedang itu dia membaik dengan terapi SABA, eh, jadi kita nilai dulu nih sebelum dipulangkan dari IGD gejalanya harus membaik, bahkan mungkin udah nggak ada ya. Terus saturasinya udah di atas 94% dengan room air atau udara kamar. Terus PF-nya membaik dengan 60 sampai 80%, nilai prediksi terbaik itu kalau misalnya ada pikometer. Terus siapkan obat untuk rawat jalan. Jadi obat pereda itu lanjutkan sampai gejala reda atau hilang. Nah, obat pengendali ini ya nanti terserah ya ada dimulai, dilanjutkan, dinaikkan sesuai dengan derajat keterapan asmanya. Sama steroid oral itu lanjutkan 3 sampai 5 hari dan kunjungan ulang dalam 3 sampai 5 hari. Terus nanti dirawat di unit rawat jalan di follow up tuh obat pereda diberikan jika perlu, obat pengendali lanjutkan dengan dosis yang sesuai. Evaluasi faktor resiko ya, identifikasi dan modifikasi faktor resiko bila memungkinkan. Gitu. Terus kalau misalnya anaknya udah di rumah sakit ya, yaitu tadi eh, sama ya kalau misalnya yang ringan sedang itu sama pakai oksigen, sama inhaler atau nebulizer. Kalau misalnya tidak membaik dengan 2 kali inhalasi SABA itu tidak membaik, jadi kita bisa berikan ipraprotein bromida, terus berikan juga kortikosteroid sistemik. Kalau misalnya perburukan, pertimbangkan rawat di ICU gitu. Kalau misalnya derajat berat atau ancaman henti napas, tentu bagusnya masuk ke ICU ya. Terus kalau misalnya perbedaannya ini sama nih sama-sama diberikan terapi oksigen, kemudian diberikan SABA, diberikan ipraprotein bromida ini langsung. Jadi kalau serangannya udah berat atau apa ancaman henti napas tuh ipraprotein apa bromide itu udah bisa diberikan. Kemudian kortikosteroid sistemiknya itu harus diberikan dan add-on kalau misalnya ada bisa ditambahkan dengan kortikosteroid inhalasi dosis tinggi.
Kalau misalnya tidak respon juga bisa diberikan aminofilin dan MSM-GSO4 ya. Kalau misalnya tidak sambil kita persiapkan perawatan ICU. Nah, ini idealnya setelah dipeliti, ditata laksana, kita evaluasikan bisa nilai secara klinis dan juga kalau ada pakai spirometer atau quick flow meter ya. Gitu. Nah, ini kan tadi saya cuma mau meng-highlight bahwa kenapa sih penting sekali gitu ya bahwa pementingan kortikosteroid. Tapi banyak sekali teman-teman yang masih ragu nih memberikan apa memberikan kortikosteroid untuk asma gitu. Takut misalnya dosisnya tinggi banget, terus takut ada efek-efek yang tidak diharapkan lah, misalnya mengganggu pertumbuhan, perkembangan, terus apa namanya efeknya eh, mengganggu imunitas tubuh, terus Cushing syndrome dan lain sebagainya. Nah, ternyata ini yang kita mau dari steroid dosis tinggi pada tata laksana asma itu yang non genomic action. Jadi kalau misalnya kita berikan apa namanya dalam dosis tinggi dan dalam waktu yang cepat, jadi 3 sampai 5 hari itu yang terjadi adalah yang apa mekanisme yang non genomik gitu. Yang jadi sebetulnya kalau misalnya diberikannya jangka pendek itu tidak perlu khawatir gitu akan menimbulkan Cushing syndrome ya. Nah, ini pilihan steroid pada asmanya itu eh, bisa pakai methylprednisolon ya yang IV 1 sampai 2 miligram per kilogram berat badan per hari tiap 6 jam, kemudian atau bisa juga pakai prednison dan lain sebagainya. Ini bisa teman-teman nanti akan dapat di modelnya. Nah, kalau misalnya eh, tidak respons nih. Kalau misalnya dalam serangan kita tanyakan kembali ini jangan-jangan diagnosisnya salah atau dosis obatnya salah atau misalnya pasiennya sudah ada komplikasi. Misalnya gangguan asam basa, dehidrasi, pneumotoraks, pneumonia mediastinum sama atelektasis ya. Terus kalau di luar serangan, jadi bisa juga kita karena diagnosis salah, dosis obat salah atau ada komorbiditas itu. Misalnya pasien ini ternyata ada rinitis alergi gitu. Kita mungkin pertimbangkannya pemberian antihistamin atau inhalasi penangkal steroid. Kalau rhinosinusitis kita mungkin perlu berikan antibiotik. Jangan-jangan atau pasiennya malah GERD gitu ya atau pneumonia atipik gitu. Mungkin sekian dari saya pemaparannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.